Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Bahasan kita kali ini adalah pengungkit kelas 2. Perlu diketahui bahwa kemarin kita membahas pengungkit kelas 1, sekarang pengungkit kelas 2. Ada beda struktur susunan. Kalau pengungkit kelas 1 itu titik tumpunya berada di tengah. Kalau sekarang yang berada di tengah adalah bebannya. Jadi beban berada di antara titik tumpu dan kekuatan. Polanya seperti apa? Kita gambarkan di sini. Di sini titik tumpunya, di tengah bebannya, R-nya di sini, selalu arahnya ke bawah, dan di ujung adalah kekuatan R, arahnya ke atas. Dari pola semacam ini, maka tangan beban itu lebih pendek dari tangan kekuatan. Tangan bebannya di sini. Ini R kecil, sedangkan tangan kekuatannya di sana. R kecil. Jadi pada level 2 ini, saudara-saudara jangan salah bahwa beban yang berada di tengah, titik tumpunya berada di ujung, dan kekuatannya berada di ujung sebelah. Hal ini bisa saja susunannya berbalik ke sana. Titik tumpunya di sana, bebannya di tengah, kekuatannya di sini. Juga bisa susunannya ke atas. Titik tumpunya di bawah, bebannya di tengah, kekuatannya di atas. Jadi bisa seperti ini. Tumpuannya di sana, di sini bebannya, di sini F-nya. Nanti pola semacam ini yang sering digunakan dalam berolahraga. Sekarang kita bahas dalam perilaku keseharian seperti apa pola semacam ini. Nah, ini bisa terjadi pada pedagang sate Madura atau pedagang pecel lele. Ini kan sering digunakan para pedagang atau di bangunan orang membawa batu bata ditaruh di sini, batu bata ditaruh di sini. Nah, banyak itu. Lalu diangkat, lalu didorong. Supaya pekerjaannya lebih mudah, dimainkan pada F-nya. Sekarang kalau pola yang semacam ini, misalnya di sini misalnya di sini bebannya 100 R, lalu kekuatannya 8. Nah, sekarang kita hitung. Kalau jaraknya ini misalnya 2, sedangkan F kecilnya
kita contohkan 4, maka perhitungannya 100 kali 2 sama dengan 4 kali F, sehingga F sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan 50. Sehingga untuk mengangkat beban 100 diperlukan kekuatan 50. Kalau F-nya ditaruh lebih pendek, F-nya di sini misalnya, F-nya di sini, sehingga F kecilnya sama dengan 3, jaraknya dari sini, maka 100 kali 2 sama dengan F kali 3, maka F sama dengan 200 dibagi 3, 6,6 ya, 60. Kalau F-nya mendekati beban untuk diangkat ke sana, maka mengangkatnya semakin berat. Karena untuk mengangkat 100 digunakan kekuatan 60. Sedangkan yang tadi, karena F-nya agak jauh, untuk mengangkat beban 100 diperlukan kekuatan hanya 50. Dengan demikian, pada level sistem kelas 2, seseorang yang tangan kekuatannya lebih panjang juga lebih diuntungkan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ada mahasiswa KKN di daerah tertentu akan bekerja sama menimbun lapangan bola voli yang becek, ambil pasir di sini. Pasir. Ini dengan posisi seperti ini, ketika ada himbauan dari kepala dukuk mengatakan bahwa kerjasama 2 orang mahasiswa dan mahasiswi, maka kepala dukuk mengatakan yang ditaruh sini yang perempuan, yang ditaruh sini yang laki-laki. Artinya ketika mau membawa pasir mengarah ke sana, mau jalan ke sana, maka yang mahasiswi memegang dengan 2 tangan menghadap ke sana, dan mahasiswa cowok berada di sini. Mengapa? Karena ketika tangan kekuatan lebih dekat ke pasir, sama dengan ini, F mendekat ke beban, maka kekuatan yang ditimbulkan lebih besar daripada F yang lebih jauh dari beban. Nah, contoh ini tadi, kalau jauh 50, ketika mendekat menjadi 60. Maka anjuran dari seorang kepala dukuk yang sudah sepuh itu benar. Mahasiswi ditaruh di sana, mahasiswa di sini, sehingga pekerjaan mengangkat beban bisa lebih banyak karena mahasiswi tidak begitu berat. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dalam kehidupan berolahraga, pola semacam ini di mana bisa terjadi? Contoh dalam permainan sepak bola. Mengapa kita pilih sepak bola? Karena di sepak bola kemungkinan terjadi beban itu berada di tengah.
walaupun kebanyakan berada di ujung. Tetapi dalam pengungkit yang kedua itu kan bebannya di tengah. Tadi kan seperti ini. Nah, di sini kan R-nya. R di tengah. Di sini titik tumpunya. Di sini kekuatannya. Nah, pola semacam ini sama dengan ini. Titik tumpunya di ujung. Ini titik tumpu pemain A, titik tumpunya di ujung. Lalu bebannya berada di tengah. Bebannya pemain A di mana? Kakinya pemain B yang bersentuhan dengan pemain A. Itu menjadi beban bagi pemain A. Lalu kekuatannya berada di ujung. Nah, bahu pemain B, pemain A di sini bisa melakukan force gerakannya ke sana. Jadi kakinya masuk, terus bodinya, otomatis pemain yang besar lebih diuntungkan. Nah, ini mohon menjadi perhatian bahwa ketika terjadi perbenturan tubuh, maka pemain yang besar yang akan lebih diuntungkan. Maka jika saudara mempunyai jagoan bermain sepak bola, badannya sedikit lebih kecil ketika berhadapan dengan pemain yang besar, diinstruksikan jangan sampai terjadi benturan, karena hasilnya pasti kalah. Karena sesuai dengan tadi, ketika F itu lebih dekat ke beban, kekuatan beban, maka kekuatan yang ditimbulkan lebih besar. Kalau F-nya itu diperpanjang, maka kekuatan yang ditimbulkan lebih kecil. Tadi sebelum didekatkan F-nya 50, setelah didekatkan menjadi 60,6. Nah, ini oleh karena itu perlu kepada para pecinta sepak bola memahami bahwa ketika saudara bermain bola, kalau terjadi benturan semacam ini, yang akan diuntungkan yang besar. Nah, yang kecil akan kalah. Nah, sebenarnya yang kecil ini titik tumpunya juga di ujung. Dia kena beban kakinya yang besar. Nah, ini kan di tengah. Tapi ini ujung, tengah, force-nya di sini. Kalau dia mau membody sini, terus itu ya kalah besar. Maka terjadi clash di sini, truk itu otomatis dia akan tergusur ke sana. Nah, inilah di pengungkit kelas 2, pemain yang besar bisa diuntungkan karena mempunyai tangan kekuatan yang lebih panjang. Kiranya sampai di sini penjelasan pengungkit kelas 2. Silahkan subscribe dan bunyikan lonceng supaya pengungkit kelas 3 yang akan membahas pemain sekelas Lionel Messi kok bisa menjadi hebat, gimana itu terjadi pada pengungkit kelas 3. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.